Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam pembelajaran prakarya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat. Nah, anak-anak sudah memasuki semester genap atau semester 2. Nah, minggu lalu Bu Sinta telah memberikan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta materi yang akan dipelajari pada semester genap. Kalian pastinya sudah memahami dan mencatatnya ya. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bu Sinta akan menyampaikan materi tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Oh iya anak-anak, sebelum pembelajaran, kalian jangan lupa absensi kelas terlebih dahulu karena itu sangat penting. Ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Oke, kita pelajari sekarang. Apa itu tujuannya? Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian produk pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. Kedua, menyebutkan jenis produk pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang diolah menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. Nah, anak-anak, Bu Sinta harap setelah kalian menyimak video yang disampaikan oleh Bu Sinta, kalian pahami dan tulis ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari pengolahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat. Untuk itu, perlu kiranya diulas kembali. Pada semester 1 lalu, seperti apa yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan? Apa itu serealia, umbi, dan olahan pangan setengah jadi? Yaitu sebagai berikut. Bu Sinta bahas lagi ya. Pengertian pengolahan bahan pangan, yaitu suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Kedua, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman, padi, padian, rumput atau rumputan, atau gramine, bahasa Inggrisnya, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Dan umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Dulu semester pertama sudah Bu Sinta berikan ya, apa itu pengertian serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Kalian masih mempunyai catatan untuk itu dan kalian baca lagi. Nah, apa yang dimaksud olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer? Olahan pangan setengah jadi, ingat anak-anak, itu termasuk produk pangan primer. Adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi
sebagai bahan baku pangan. Nah, keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Ada keuntungannya ya anak-anak ya, coba perhatikan. Nomor 1, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Itu olahan pangan setengah jadi itu banyak sekali keuntungannya, apalagi dapat dikemas lebih ringkas dan didistribusikan lebih mudah ya anak-anak. Seperti itu. Yang kelima, ada menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Yang ketujuh, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Itu keuntungan bahan pangan setengah jadi. Nah, kita memasuki tentang jenis pengolahan. Coba lihat, ada bahan serealia beras. Bahan serealia beras itu contoh pengolahan bahan pangan setengah jadi ada rengginang. Di beberapa daerah disebut juga keripik puli, kerupuk puli gitu ya. Kalau yang biasa mendengar rengginang dan kalian pasti sudah pernah memakannya ya kalau di daerah Jogja, Sleman seperti itu. Ada lagi kerupuk gendar. Tuh. Ada lagi yaitu tepung beras. Tepung beras bisa digunakan untuk pembuatan peyek. Nah, jenis pengolahan yang menggunakan bahan serealia jagung. Contoh pengolahan setengah jadi yaitu tepung maizena. Tepung maizena itu terbuat dari jagung ya, dijadikan tepung. Nah, selanjutnya ada jagung pipil. Jagung pipil biasanya digunakan untuk membuat popcorn. Nah, ada lagi beras jagung. Beras jagung ini bisa digunakan biasanya untuk lapisan membuat nugget itu bisa digunakan menggunakan beras jagung. Nah, seperti itu anak-anak. Dan juga pembuatan nasi ampek dari Kediri itu ya. Setelah itu ada jenis pengolahan dari bahan serealia gandum. Itu ada pasta. Pasta seperti ini, pasta. Ada tepung gandum. Biasanya buat bakwan, tempe, seperti itu ya. Ada mie. Mie itu dari gandum. Nah, jenis pengolahan bahan serealia sorghum. Sorghum itu ada pengolahan bahan setengah jadinya menjadi tepung sorghum, ada kerupuk sorghum. Nah, ini sorghum itu seperti ini gambar di samping. Bisa menghasilkan tepung sorghum dan kerupuk sorghum. Nah, setelah itu ada jenis pengolahan bahan kacang-kacangan. Tahu tempe itu dari kacang kedelai. Lihat gambar di video ini tahu tempe. Itu ada kacang kedelai, ada kacang hijau,
Bahan setengah jadi, pengolahan bahan setengah jadinya menjadi tepung kacang hijau. Selanjutnya ada kacang asin mentah, itu dari kacang tanah yang setelah itu dikupas dan digoreng dan diasinkan menjadi kacang siap konsumsi. Itu pengolahan bahan setengah jadi. Nah, sekarang jenis pengolahan bahan ubi jalar. Ubi jalar itu ada ubi ungu dan ubi putih ya. Nah, tepung bahan ubi jalar itu ada tepung ubi putih juga ada. Nah, jenis pengolahan bahan singkong. Bahan-bahan setengah jadinya menjadi gaplek. Gaplek tahu nggih anak-anak ya? Selanjutnya ada tepung tapioka. Tepung tapioka. Ada tepung tiwul. Ini menjadi makanan tiwul seperti ini. Pasti kalian juga pernah memakannya ya. Itu adalah makanan tradisional. Selanjutnya jenis pengolahan bahan makanan setengah jadi dari bahan kentang, yaitu tepung kentang. Biasanya dibuat untuk adonan membuat donat atau roti-roti lainnya. Dan yang satunya ada lagi yaitu kentang frozen. Pasti kalian juga suka karena kentang ini digoreng dan menjadi camilan. Nah, ini dulu yang dapat Bu Sinta sampaikan materinya. Kalian awal ini pahami materi yang Bu Sinta sampaikan. Tulis, jangan lupa ya anak-anak ya. Tulis di buku catatan kalian. Dan setelah memahami materi ini ada tugas, yaitu 1. Jelaskan perbedaan bahan pangan dan zat makanan atau zat gizi. Kalian menjelaskannya. Yang kedua, sebutkan 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat. 3. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Zat gizi atau penghasil tenaga, zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat, zat gizi pembangun sel atau protein, dan yang terakhir zat gizi pengatur. Dan carilah bahan makanan dari ketiga kelompok zat gizi tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Kalian beri contoh bahan makanan apa saja yang termasuk zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Yang kedua, zat gizi pembangun sel atau protein. Contohnya apa? Bahan makanan yang terkandung dalam zat gizi tersebut. Yang ketiga, ada zat gizi pengatur. Contoh bahan makanannya apa? Kalian cari ya anak-anak ya. Kalian tulis. Tugas ini dikumpulkan Bu Sinta japri saja. Difotokan hasil tulisan kalian, hasil tugas kalian, fotokan dan japri Bu Sinta. Bu Sinta akan nilai seberapa pahamkah kalian dengan materi ini, dan apabila ada kesulitan silahkan bertanya kepada Bu Sinta lewat japri boleh dan grup pembelajaran juga boleh, tetapi lebih enaknya lewat japri saja karena lewat grup nanti terlalu banyak, kasihan teman-teman juga ya. Nah, sekian yang dapat Bu Sinta sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.